keselamatan. Tidak ada, saya pikir. Ya, hanya satu-satunya Allah yang benar yang mengutus Yesus, yaitu Firman yang menjadi manusia. Begitu Bang Juma. Jadi detailkan sama saya, sama teman-teman saya orang Kristen, apakah keselamatan dalam Islam itu ada benar-benar? Kenapa Muhammad sendiri tidak diperpanjang umurnya sebagai kekasih Allah? Apakah benar-benar Muhammad itu selamat? Silakan Bang Juma. Saya nggak framing ya teman-teman di bawah, maaf. Oke, baik. Terkait dengan yang terakhir yang Anda sebutkan, saya kasih dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Nabi Muhammad dan orang Islam itu tidak mati, hanya pindah alam. Mereka hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah. Dalil. Itu satu. Kemudian ketika berbicara tentang keselamatan, Bung. Dalilnya, maaf saya potong. Dalilnya di mana Bang? Biar saya cari. Ali Imran ayat 169. Kemudian yang kedua, terkait dengan keselamatan. Jangankan Quran, Yesus pun menjamin keselamatan kepada kami umat Islam. Dalilnya mana? Yohanes 17 nomor 3 dong. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai yang Engkau utus. Iman itu adalah iman kami. Kami beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel, diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Torah, mengajarkan Bani Israel untuk menerima Injil atau hikmah kebenaran yang diajarkan oleh Nabi tersebut kepada Bani Israel. Kami beriman. Konsep keselamatan hidup kekal dari Yesus kami terima. Jelas itu, Bung. Sedangkan Kristen ini apa? Apakah menerima Yesus sebagai utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel? Tidak. Kalian menerima, sabar dulu. Kalian menerima Yesus sebagai Tuhan setelah dia keluar dari kubur. Anda tanggapi nanti Bang. Nanti Anda tanggapi. Nah, jadi begini, Islam itu datang justru karena menegur adanya orang-orang penolak Yesus, penolak Nabi Isa alaihissalam dengan melantiknya menjadi sembahan. Al-Quran datang untuk meluruskan itu. Kalian ini berasal dari kelompok yang kedua. Ingat, ketika Nabi yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel, kami sebut Isa ini, umat yang terpecah menjadi dua. Yang pertama Hawariyun, orang-orang yang dipilih menjadi sahabat. Atau di dalam kaidah kalian murid-murid. Dan yang kedua adalah yang membantah mereka, yang membantah beliau, yaitu mereka yang disebut angkatan jahat. Siapa yang menyalibkan Yesus? Angkatan jahat. Untuk siapa kemudian Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan? Untuk angkatan jahat. Siapa yang mendirikan agama di luar Bani Israel bernama Kristen? Angkatan jahat. Penyaliban itu berasal dari angkatan mana? Angkatan jahat atau angkatan benar? Angkatan jahat. Kristen berasal dari mana? Dari orang-orang yang menyalib Yesus. Jadi kalian ini bukan pengikut Yesus, kalian ini anti Yesus, tetapi kalian adalah korban dari pengajaran orang-orang Farisi yang menggunakan nama Yesus sebagai sembahan. Ya, terakhir, sabar. Sebenarnya yang kalian sebut Tuhan Yesus itu bukan anak Maria. Yang kalian sebut Tuhan Yesus itu adalah dewa Athena, dewa Romawi yang disebut Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal. Lalu kemudian menggunakan, sabar, 10 detik terakhir, 10 detik terakhir, 10 detik terakhir, 10 detik terakhir, bahwa yang kalian sebutkan Tuhan Yesus itu bukan anak Maria, melainkan dewa Agnostos Theos yang diperkenalkan Paulus kepada orang Athena dan orang Romawi. Itulah yang kalian sembah hari ini. Mulai framing, jangan gitulah. Saya akan kasih data setelah ini. Saya kasih data, silakan. Setelah ini saya kasih data, silakan. Biarkan bernarasi tanpa data ya begini. Gitu. Kalau saya dikasih data, saya kasih data nanti. Sebentar Bang. Ya. Nanti saya kasih data. Janganlah gitu ya. Kau sendiri nggak ngerti bahasa Yunani, teriak-teriak ngatain Yesus itu adalah nggak perlu menangis Bang. Saya akan kasih data. Saya kasih data. Enggak, silakan, saya cuma luruskan Bang. Ya, saya sebagai orang Kristen berhak dong ya. Yesus Kristus ya, tadi saya sudah bilang ya, Yohanes 3 ayat 16. Kalau kamu nggak percaya akan kedatangan Yesus, kamu akan dihukum. Ya, datang sebagai seperti itu. Datang sebagai sebagai putra Allah, ya. Sebagai Tuhan atau sebagai manusia? 2 ayat 11. Bentar, sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sabar kau Juma. Manusia, ya, sebagai Tuhan. Iya, sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Kenapa? Oke. Sorry. Silakan. Santai. Biarkan dulu Bang Kojar dulu Bang Suma. Nanti Bang Suma. Baik. Silakan. Ya. Tapi sebagai manusia ya, bukan sebagai Tuhan datang. Lanjut. Oke. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Saya pikir ya Bang cuma ngerti arti binasa itu apa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Allah itu kasih ya. Tidak ada Allah yang benar itu yang arogan ya. Seperti itu. Nah, kasih itu apa ya? Kasih itu adalah ya bagaimana Allah menceritakan di situ di 1 Yohanes ya 4 ayat 10.
kasih itu bagaimana Allah itu mengorbankan anaknya supaya manusia boleh diperdamaikan kepada Allah. Ya seperti itu Bang. Nah, untuk Yesus ya, Yesus sebagai Tuhan saya sudah bilang ya, Wahyu 1 ayat 8 dikatakan dia yang maha kuasa Bang. Ya, bahkan di Wahyu diceritakan dia bisa mengutus malaikatnya. Ya, pertanyaan saya Anda belum jawab loh Bang, kenapa Muhammad ini posisi di mana? Apakah ada orang Islam yang bisa diselamatkan dan sekarang berada di sorga? Kenapa harus Isa Al-Masih yang ada di hadiratnya? Ya, di An-Nisa 158. Sementara almarhum Muhammad dan almarhum Ibrahim yang katanya suri tauladan kok nggak ada di hadiratnya, hanya Isa yang ada di sana Bang Juma. Saya baca Itu dari saja, tadi ya. tapi tidak masuk di Silakan otak. ya. Yuk. Udah ya? Saya kan cuma bilang An-Nisa 158 kenapa? Kok tidak ada sih? Sudah. Iya, Saya sudah bisa almarhum tanggapi. Muhammad dan Saya almarhum sedikit, Ibrahim. Silakan ya. Itu aja pertanyaan saya. Berarti benar Silakan. Al-Quran itu hati Anda itu buta. Saya sudah baca dalil tadi. Oke, silakan Bang Alvin. Bang Arnold, saya jawab Zuma sebentar. Silakan. Oke. Tadi kan Bang Kojar ini bertanya ke Zuma. Nah, apakah di dalam Islam itu ada konsep keselamatan? Nah, Zuma menjawab ada. Dia membawa dalil Yohanes 17 ayat 3. Dia mengatakan bahwasanya kami diselamatkan oleh Yesus kan, oleh perkataan Yesus berdasarkan Yohanes 17 ayat 3. Oke, berarti yang kau maksud di situ Allah itu merujuk kepada Tuhan, Zuma. Oke, nggak apa-apa, tapi kau harus terima konsekuensinya. Oke, kau dengar ya. Di dalam Mazmur 2 ayat 7 sampai 8 di sini perkataan Allah sendiri ya. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Itu satu, sebentar ya. Kemudian Amsal 30 ayat 4 sini ya. Sini saya kutip langsung perkataan Tuhan. Ini siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Kemudian, sebentar. Sabar coy. Matius 3 ayat 17 ya. Ini perkataan Allah, ini perkataan Bapa. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, berdasarkan 3 ayat tadi, kau harus mengakui bahwasannya Tuhanmu itu beranak. Ayo, itu konsekuensinya. Kalau kau mengutip Yohanes 17 ayat 3, kau harus mengakui bahwasannya Allah itu punya anak. Jadi gimana Zuma? Oke, baik. Itu dibantah oleh kitabnya Yahudi. Anda kan cuma mencomot kitabnya Yahudi. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Diam, ini giliran saya. Konteks bilangan 23. Konteksnya tentang Bang Su mau punya giliran dulu. Bang, iya, sabar dulu. Biar enak ini. Sabar dulu. Silakan Bang. Sabar dulu. Ini saya Sebentar Bang, Bang Aladin, tolong Anda diam dulu Bang. Nanti Bang Su jawab pertanyaan saya Bang. nanti ya. Ya, Sebentar dulu, selesai sebentar. pertanyaan aku begini. Nanti kan sudah. Oke, silakan. Iya, jadi jadi sama Bang Aladin tanggapi ya. Silakan. Ya, Ya, Bang Hosea Sultan. 11 nomor 6. Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Oke, bilangan 23:19. Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia sampai dia berdusta. Oke? Jadi Anda tidak bisa mau menjual Tuhan Anda yang dari Romawi Yunani itu. Sebenarnya yang Anda sembah itu berdasarkan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu yang Anda sembah. Theos turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itu sembahan Anda. Kalau Ya, Yesus Berapa? Nggak usah kemana-mana dulu dengan Hosea? nggak usah terlalu jauh ke sana. Jadi gini, Ini sabar kau ini dulu. ngawur ini. Hosea berapa? Coba sebutkan. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Adakah Enggak, kamu Hosea kemudian berapa? adakah kemudian kamu itu paham Bible yang sudah kau ambil dari Kau kitabnya sebut orang bahwa Yahudi? Hosea 11 ayat berapa tadi? Oke, Ini adakah bukan kemudian ngawur di sini. kok ngawur pula kata dia? Kau nggak menampilkan ayat, kemudian kau menarasikan Hosea berapa? Coba silakan. Biar dicek gitu loh. Ya, Hosea berapa? Dengarkan saya. Hosea 11 nomor 9. Tuli. Oke, lanjut. Nah, oke. Ya, Jadi nanti kemudian sabar dulu. Diam dulu. Napa gantian kita? Kau kan cuma penyembah makhluk kuburan yang keluar pada hari ketiga. Santai aja. Dengarkan penjelasan saya. Ini, aduh. Nggak Ya, boleh santai aja, santai aja. Itu kan fakta real. Roma 10. Itu fakta real. Itu fakta real. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Santai. Saya akan mandikan kalian dengan dalil. Jadi ketika berbicara mengenai keselamatan tentang Nabi Muhammad SAW, tadi saya sudah menjelaskan dalilnya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Yang bangkit dari kubur menurut Yesus itu iblis. Yesus itu tidak bangkit dari kubur. Yesus langsung terangkat ke langit. Jawab Begitu. pertanyaan saya. Pertanyaan Anda, saya sudah jawab. Pertanyaan Anda kan bertanya nih. Anda bertanya, Jangan kenapa dikaburkan kemudian Nabi pertanyaan Muhammad saya. menjadi tidak Jawab. dibangkitkan? Kan begitu. Jadi saya jawab Al-Quran surah saya Ali tadi Imran. ngomong An-Nisa 158 Bang Juma. Kenapa di sana itu kok bukan kenapa harus ada Isa doang? Yang Nabi almarhum Isa Tuhan itu sebagai dengar. suri tauladan, Itu ini Al-Quran kemana? surah An-Nisa 158 itu menjawab tuduhan Kristen yang mengatakan Isa Loh, dibunuh. Itu kok bisa tuduhan? Ini gimana sih Bang? Kan Itu orang Al-Quran kafir sendiri menuduh yang Nabi menulis. Isa Oh, alaihissalam. gimana? Boleh diam nggak? Ya, Kan sudah yang tahu dijawab, tentang silakan. Al-Quran kan saya, Ya, bukan dijawab ente. dulu. Diam.
Diam. Jawab. Saudaraku Tidak. penyembah makhluk kuburan, diam. Tenangkan diri Anda. Pengikut- Oke. pengikut Nabi Muhammad An-Nisa, kuburan tidak ada. An-Nisa ayat 158 itu diawali 157. Adanya tuduhan orang-orang kafir laknatullah bahwa Nabi Isa itu dibunuh, padahal tidak dibunuh, lantas diangkat ke langit. Itu tidak dibunuh, berarti bukan Nabi Isa yang mati dibunuh itu, bukan, tapi penggantinya. Maka yang keluar dari kubur itu penggantinya. Makanya Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31, yang keluar dari kubur itu iblis. Yang keluar dari kubur itu Kristus palsu. Saya kasih data. Terus. Kan begitu. Gimana Sabar sih? dulu, Gimana? jangan Gimana kepanasan. dari Jangan gimana? kepanasan, saudara. Saya berbicara tentang Pertanyaanku mana Jadi, ini jawabannya? loh, saya menjawab kok. An-Nisa ayat 158 itu menjawab penjelasan Kenapa harus Isa? 157-nya. Kok tidak ada Ibrahim Ya Allah ya sama Karim. Muhammad? Ya Silakan Allah ya dulu. Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Dulu ini. Ya Allah ya Karim. Ketika Kenapa orang-orang kamu ini? menjawab pertanyaan, jawab sesuai dengan Al-Qur'anmu gitu loh. Kalau Saya memang sudah menjawab Al-Quran surah dia An-Nisa dalam ayat Alkitab, 158 tahu itu sama Reni. uraian dari Di mana 157. dikatakan bahwa yang bangkit itu di dalam Alkitab adalah iblis. Ayo, bicara dengar. Oke, Yohanes, dengar. Di mana Yohanes, ada- Iya, Yohanes Bang. 12 nomor 31, Yohanes 14 nomor 30, Yesaya, oke, 14 nomor 15. An-Nisa 157. Ini lain lagi dia lagi ke Al-Quran yang satu lagi. Masalah generasi. Ya, Jadi sabar Nabi dulu ya. Isa, dengar. Kamu jawabnya Nabi Isa, dengar. 157. Ini waktu saya, Bang. Hargai Bentar, waktu itu saya. bukan Nanti semakin jawaban.